Kalau Bunda lihat ya pemirsa dari gesturnya itu, Lesti ketika ditanya kenapa dia lebih memilih Bilar daripada keluarganya, karena kan kita tahu bapaknya Lesti ya yang melaporkan, tapi dicabut oleh Dedek Lesti. Itu sempat Lesti gak terima ketika ada yang mengatakan kenapa dia lebih memilih Bilar daripada keluarganya. Jadi Lesti merasa enggak, saya enggak merasa kok kalau saya tidak mendengar kata-kata dari keluarga gitu ya, enggak terima dia. Jadi menurut Lesti enggak, saya tidak seperti itu ya. Kemudian tadi sempat juga kelihatan bahwa ternyata Dedek Lesti yang tanda kutip ya berkeras memang untuk untuk mau bareng sama Bilar lagi gitu. Dedek Lesti memutuskan untuk bareng bersama Bilar. Nah kalau Bilar sendiri ekspresinya ya kelihatan lega ya. Akhirnya nggak harus menghadapi tuntutan yang berisiko di penjara kan pemirsa. Tapi kita juga lihat ada bahasa tubuh Bilar yang unik. Ketika diminta untuk meluk, untuk ciuman, itu Bilar justru hanya dengan satu tangannya Lesti itu dipegang ini ya, dimasukkan ke dalam ininya lengannya Bilar gitu. Sementara satu tangannya itu Bilar tetap bebas ya pemirsa. Ini seperti respon di bawah sadar Bilar yang seolah-olah untuk nunjukin udah Lesti kamu di sini diem aja, jangan macem-macem. Ini bikin malu, bikin repot gitu ya. Seperti seseorang yang ingin menyembunyikan sesuatu jauh ke dalam ketiaknya ya. Ini membuat kita juga jadi bertanya-tanya ya pemirsa ya. Kalau memang ada sesuatu yang Bilar itu merasa bersalah, ada ketulusan di situ, kenapa kok respon di bawah sadarnya adalah berusaha untuk narik, untuk menyembunyikan Lesti ke dalam lengannya sendiri. Harusnya kan kalau menurut Bunda ya, ketika seseorang itu ada rasa dia merasa bersalah sebagai pelaku yang menyebabkan luka, itu kan harusnya kedua tangannya terentang memeluk ya, memeluk dengan hangat, menunjukkan kesungguhan, dan bukannya dia berusaha untuk menyembunyikan orang yang disayangin itu ke dalam ininya ya, ke dalam lengannya. Harusnya kedua tangannya terentang. Nampaknya sih ada hal-hal pemirsa yang belum selesai proses rekonsiliasinya antara Dedek Lesti dengan Bilar ya, sehingga masih ada hal-hal yang perlu dibicarakan, dan itu membuat Bilar merasa tidak nyaman kayaknya ya. Ya mungkin banyak perjanjian-perjanjian tentunya terkait dengan perilaku Bilar supaya KDRT ini tidak berlanjut lagi ya. Hukum KDRT, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istrinya, dalam perspektif hukum Islam ini sesuatu dosa hukumnya. Bahkan penganiayaan tidak diperbolehkan bagi siapapun, bahkan bagi agama manapun. Kekerasan di rumah tangga tidak dibenarkan, dan ketika dilakukan bagi suami terhadap istrinya dalam keras rumah tangga tidak dibenarkan, dan ini perbuatan yang sangat zalim yang tidak dibenarkan dalam agama kita, agama Islam. Seorang mukmin yang sejati, katakan seorang laki-laki yang sejati, ketika berhubungan dengan istrinya atau melakukan sesuatu dalam rumah tangganya, maka terjadi keharmonisan. Artinya dituntut seorang laki-laki, seorang suami berhubungan dengan baik, terlebih lagi yang paling romantis, yang paling harmonis kepada rumah tangganya. Dan dalil ini ditujukan buat seorang laki-laki. Maka ketika terjadi dalam kekerasan rumah tangga, berarti Anda keluar dari qaidah. Yang namanya adalah pertanyakan, apakah Anda muslim sejati, pemahaman tentang Islam, tapi ketika Anda melakukan kekerasan rumah tangga, pertanyakan, mukmin Anda sebagai orang Islam di hadapan Allah. Tidak dibenarkan bagi siapapun kekerasan dalam rumah tangga, dan ini tidak dibenarkan. Bahkan Rasulullah SAW mengecam ketika ada karakter tindak tanduk perbuatan suami yang memang suka kekerasan rumah tangga dilakukan, maka ada hak yang diambil
bagi seorang laki-laki. Oleh karena ketika ini terjadi kepada perempuan, ada hak seorang perempuan untuk meminta sesuatu, katakanlah meminta cerai. Ketika ini memang menjadi suatu solusi, maka laksanakan. Karena ketika dia merasakan kesedihan, merasakan rasa sakit yang mendalam akibat dampak kekerasan terjadi, dan ini semakin berlarut rumah tangga, tidak dibenarkan. Ada hak seorang istri menuntut, artinya menggugat ke pengadilan untuk meminta cerai. Talak itu yang boleh rujuk, katakan talak roj'i, ada dua. Ketika dia mentalak, talaklah dengan baik. Ketika dia menceraikan, cerailah dengan baik. Artinya ketika talak yang dilakukan oleh seorang suami, ada tiga. Yang pertama adalah talak sori. Apakah talak sori itu? Talak sori ini ada redaksinya sangat jelas ketika diikrarkan spontan lisan suami kepada istrinya, saya talak kamu, maka jatuhlah talak tersebut. Ini talak sori. Yang kedua adalah talak kinayah. Apakah talak kinayah itu? Yaitu talak kinayah berupa sindiran, ataukah lewat SMS, WA, Facebook, atau melewati kepada mertuanya, ambillah anak mama, saya pulangkan. Ini talak kinayah. Dan kedua talak ini boleh rujuk kembali. Jadi disebut talak roj'i. Akan tetapi catatan, ketika Anda ingin rujuk kembali kepada istri Anda, jangan terlalu lama. Kalau seandainya terlalu lama, masa haid sudah sampai 3 kali, masa suci sudah sampai 3 kali atas istri Anda, maka Anda harus mengulang kembali menikah kepada istri Anda. Artinya menikah ulang kembali ketika seorang istri sudah mencapai masa suci atau masa haid 3 kali. Itu konsekuensi bagi Anda yang memang terlalu rujuk lama. Dan ketika ini diperbolehkan, ya sah-sah saja. Ketika bertengkar pada malam harinya, siangnya Anda mengambil kembali istri Anda. Catatan, ketika ini terjadi kemungkaran, kekerasan dalam rumah tangga, Anda pulangkan istri Anda kepada orang tuanya. Adab terbaik, sopan santun ialah minta maaf, mengakui kesalahan Anda kepada siapa? Pertama kepada istri Anda. Yang kedua, ketika Anda mengambil anaknya, maka harus minta ridho. Minta maaf pada siapa? Orang tua yang melahirkan istri Anda. Ini kewajiban sebagai seorang muslim. Ketika ini dilakukan, sah saja Anda merujuk. Karena ini catatannya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.